Selamat malam Pak Purnomo, terima kasih ya. Oke, selamat malam semuanya dan salam hebat luar biasa. Malam hari ini saya begitu bergembira dan happy sekali ya. Tadi kita sudah mendengarkan dengan begitu jelas dari penjelasan dari Pak Richard. Apakah Anda sudah terketuk dengan motivasi beliau? Ya, itu merupakan sebuah motivasi yang dari hati sih menurut saya. Kenapa saya katakan motivasi dari hati? Uh, Memang seorang Royal CSD, dan saya ucapkan congrats ya untuk Pak Richard yang baru saja diberikan hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu putri pertama. Jadi barusan jadi ayah ini. Saya masih kenal Pak Richard, masih seorang masih anak SMA yang baru lulus ya. Anak SMA yang baru lulus, kita dididik sama mentornya dari nol, dididik sama mentornya dari kecil ya. Jatuh bangun, semua juga jatuh bangun 8 tahun. Ya, pernah up and down, tetapi akhirnya finally beliau bisa melewati itu semua dan capai Royal CSD. Bahkan beliau menghasilkan satu Royal CSD di bawah jaringan beliau. Itu suatu prestasi yang sangat luar biasa. Nah, saya hari ini nggak akan berbagi banyak kiat, saya nggak akan berbagi banyak tips, tapi saya cuma ingin sharing mengapa seorang Aditya Ricardio Primadi atau Pak Richard bisa mencapai seperti itu. Tipsnya satu, Anda pengen seperti kayak Pak Richard kan? Ya, usia baru 27 tahun, tapi sudah capai Royal CSD. Boleh saya katakan salah satu Royal CSD termuda di dunia saat ini. Salah satu. Ya, salah satu. Jadi masih ada yang lebih muda, tapi beliau salah satunya. Seorang leader yang baik, ya, bisa menghasilkan seorang royal juga. Kuncinya satu, yaitu beliau adalah orang yang taat. Beliau adalah orang yang patuh. Beliau adalah orang yang teachable. Teachable itu bisa dididik, bisa diarahkan. Tidak mudah seseorang leader atau reseller itu mau mengikuti kata mentornya, itu tidak mudah. Ya, terlebih-lebih mungkin kalau mentornya dirinya merasa dirinya lebih pinter dari mentornya. Dirinya merasa dirinya lebih hebat dari mentornya. Mungkin mentor Anda cuma seorang ibu rumah tangga, seseorang yang secara status sekolah, secara status pendidikan mungkin di bawah Anda. Mungkin bisa juga mentor Anda bukan secanggih Anda, ya. Mungkin juga mentor Anda terlihat sederhana. Tapi pertanyaan saya satu, di bisnis ini, orang yang sukses itu adalah orang yang taat dan tunduk sama mentornya. Bukan mereka yang pandai, bukan mereka yang cerdas. Jadi kalau mentornya berkata apa, mereka ngikutin. Nah, orang-orang yang saya perhatikan, orang-orang yang berhasil di bisnis ini, justru orang yang pandai, malah mereka gagal di usaha ini. Gitu. Karena yang bermain adalah ego. Jadi di bisnis ini ego itu nggak berlaku. Di bisnis ini ego itu justru sangat ditekan dan sangat tidak berlaku di usaha ini. Bahkan ego itu malah menjadi batu sandungan yang paling besar kalau Anda mau berhasil di usaha ini. Nah, ciri khasnya Pak Richard berhasil adalah beliau taat dan tunduk sama mentornya. Ya, sama Pak Andi, sama saya. Jadi dulu sering konsultasi, datang ke rumah, ya kan, sering sharing. Jadi bahkan beliau melakukan penyerahan total. Ya, penyerahan total itu artinya apa? Karena beliau tadi udah cerita success story-nya tentang nenek, ya. Nenek beliau yang mengasuh beliau dari kecil. Jadi bukan orang tuanya ya. Saya paling tahu juga kisahnya. Tapi beliau sudah menganggap kami itu sebagai orang tuanya. Penyerahan total. Nah, yang membuat Anda kadang-kadang merasa sulit, Anda itu adalah satu. Yaitu Anda merasa lebih pintar, lebih jago, merasa lebih kaya, merasa lebih hebat, merasa lebih paham, merasa lebih canggih. Itu. Saya perhatikan ya, ada seorang leader, mereka itu mentornya itu mungkin peringkatnya emerald, tapi dianya sendiri crown.
Tapi dia masih dengar loh apa kata mentornya yang masih seorang emerald. Nah, itu ciri sikap orang yang luar biasa. Meskipun mentor Anda secara peringkat lebih rendah dari Anda, tapi Anda masih mendengarkan apa kata mentor Anda. Nah, jadi makanya kenapa mentor itu sangat penting di usaha ini? Karena mentor itu adalah GPS. Mentor bisa menegur ketika Anda salah. Mentor bisa memberikan arahan ketika Anda keliru. Mentor bisa memberikan sebuah penerang ketika Anda berada di jalan yang gelap. Nah, yang seringkali kita itu keras kepala. Kita merasa diri kita jauh lebih hebat, kita merasa diri kita jauh lebih jago, kita merasa diri kita jauh lebih pintar. Itu akan menghambat kita untuk maju. Ya, saya rasa malam hari ini nggak usah banyak-banyak saya sharing, karena saya masih ada urusan. Ya, kebetulan ada urusan penting juga malam hari ini. Mungkin itu yang saya bisa sharingkan, karena tadi sudah disampaikan semua oleh Pak Richard. Terima kasih, selamat malam, and salam hebat luar biasa.